Kontroversi nyamuk Wolbachia. Pelepasan nyamuk Wolbachia telah menjadi topik kontroversial yang menimbulkan berbagai opini dan kekhawatiran di masyarakat. Sampai penolakan oleh PJ Gubernur Bali untuk melepaskan nyamuk tersebut di Bali. Meskipun ada klaim bahwa nyamuk Wolbachia dapat mengurangi penyebaran demam berdarah DBD hingga 70–90%. Banyak pihak menganggap bahwa tidak semua risiko terungkap dan bahwa ada ketidakjelasan seputar program ini. Fakta, nyamuk Wolbachia dan penurunan DBD. Nyamuk yang terinfeksi bakteri Wolbachia telah menunjukkan potensi untuk mengurangi penyebaran demam berdarah dalam jangka pendek. Studi-studi telah menyajikan bukti bahwa pelepasan nyamuk Wolbachia dapat secara signifikan mengurangi angka kejadian DBD. Namun, penting untuk mencatat bahwa analisis risiko manfaat dan efek jangka panjang belum diuraikan dan ada kebutuhan untuk keterbukaan lebih lanjut dari pihak berwenang terkait. Risiko yang diidentifikasi. Kaitan dengan kebutaan atau river blindness. Wolbachia yang dilepaskan setelah kematian mikrofilaria dalam kornea dapat menyebabkan edema dan kekeruhan kornea melalui aktivasi sel darah putih tertentu. Meskipun perlu diingat bahwa hal ini terjadi pada kasus mikrofilaria dan hubungan langsung dengan nyamuk Wolbachia belum sepenuhnya terbukti. Intinya adalah bakteri Wolbachia sepertinya tidak 100% aman bagi manusia dan berpotensi menimbulkan penyakit. Peningkatan West Nile virus atau WNV. Studi juga menunjukkan bahwa Wolbachia dapat meningkatkan penyebaran virus West Nile atau WNV oleh nyamuk. Kekhawatiran atau risiko ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut sebelum pelepasan massal dilakukan. Sebaran nyamuk Wolbachia dan radang otak. Pernyataan Wirang menyebutkan bahwa pelepasan nyamuk Wolbachia dapat mengakibatkan peningkatan populasi nyamuk Culex yang dapat menyebabkan radang otak atau Japanese encephalitis dan ketidakseimbangan ekosistem, dan juga Wolbachia membuat nyamuk Aedes aegypti tidak bisa berkompetisi dengan nyamuk Culex, sehingga nyamuk Culex yang berkembang pesat dan bila menggigit manusia akan menyebabkan radang otak. Meskipun klaim ini memerlukan penelitian lebih lanjut, hal ini menunjukkan pentingnya memahami dampak ekologi dari program pelepasan ini. Hingga saat ini, telah teridentifikasi 5 kasus radang otak atau Japanese encephalitis di Yogyakarta, tempat pelepasan nyamuk Wolbachia, dan sayangnya salah satu dari mereka seorang anak meninggal karenanya. Sudah ada penelitian tentang masalah ini, berkurangnya daya saing larva Aedes aegypti yang terinfeksi Wolbachia dalam interaksi imatur intra dan antar spesifik. Potensi peningkatan DBD setelah pelepasan nyamuk Wolbachia. Antara tahun 2018 dan tahun 2021, World Mosquito Program telah melepaskan nyamuk Wolbachia di Sri Lanka. Hasil pada tahun 2023, peningkatan kasus DBD sebanyak 3 kali lipat laporan resmi pemerintah Sri Lanka. Tekanan evolusioner dapat membuat virus DBD menjadi lebih ganas. Poin tambahan yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya tekanan evolusioner atau hukum Darwin dalam konteks pelepasan nyamuk Wolbachia. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam lingkungan di mana ada tekanan seleksi, spesies cenderung mengalami evolusi untuk mengembangkan karakteristik yang membuat mereka lebih tahan atau resistan terhadap tekanan tersebut. Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan untuk memahami apakah tekanan evolusioner ini benar-benar terjadi dan sejauh mana dampaknya. Program pelepasan nyamuk Wolbachia memunculkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Meskipun ada klaim bahwa program ini dapat mengurangi DBD, masyarakat memiliki hak untuk memahami semua risiko yang terlibat.